Bapak Ibu sekalian, bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali hasil penelitian ya, berupa inovasi karya masyarakat yang punya nilai guna dan nilai jual yang cukup tinggi sebetulnya. Dan di sisi lain bahwa masyarakat belum banyak yang memahami tentang produk inovasi itu apakah harus memiliki hak cipta gitu ya, hak paten, hak merek gitu ya, agar tidak diciplak atau plagiat oleh orang lain. Dan kondisi ini menggambarkan bahwa kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap produk karya untuk memperoleh hak kekayaan intelektual atau HQ masih rendah. Nah, di kalangan perguruan tinggi sendiri pun juga demikian ya. Jadi hasil penemuan dosen maupun mahasiswa itu juga belum memperoleh HQ, bahkan hasil penemuan tersebut banyak yang berakhir dalam bentuk tumpukan dokumen di perpustakaan. Ya, betapa sangat miris Bapak Ibu sekalian potensi anak bangsa yang pada akhirnya tidak bisa diketahui, bahkan diseminasikan di forum-forum yang berharga dan mungkin dalam bentuk buku ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, FPPM Universitas Widya Mataram antaranya adalah memberikan pengetahuan ya tentang kiat-kiat tahap pengajuan HQ dan juga syaratnya kalau nanti akan dipatenkan itu seperti apa, kemudian memacu dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peneliti maupun dosen dalam menulis buku teks atau buku ajar. Dan selain itu juga menulis buku berorientasi SBN atau International Standard Book Number bagi dosen, khususnya bagi mereka yang berkeinginan memulai menulis buku ajar. Jadi, alhamdulillah ini pembicaranya juga dari kalangan sendiri, alumni Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Bapak Subroto ini ya berkuliah di Universitas Widya Mataram tahun 2016 ya, angkatan 2016. Betul ya Pak Broto? Iya. Baik, itu kurang lebih sedikit latar belakangnya Bapak Ibu kenapa kita menyelenggarakan. Dan ya, nanti untuk adik-adik rekan-rekan mahasiswa maupun Bapak Ibu yang ngersakan sudah punya karya, sudah punya laporan penelitian tapi sulit untuk memindahkan dalam buku. Ini juga sudah hadir Mas Prasida Pambudi. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Prasida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang. Berbahagia sekali kita sama yang kesekian kalinya ya dengan The Publish tentunya ya, sebuah penerbit yang cukup ternama yang sangat peduli terhadap gerakan literasi. Rasanya kurang bijaksana Bapak Ibu kalau saya sampaikan dulu CV dari pembicara kita pada kesempatan siang hari ini. Ya, Pak Subroto ini alumni dari Universitas Widya Mataram Fakultas Hukum dan lahirnya dirahasiakan nggak Pak ini Pak? Kayaknya masih muda Pak. Enggak usah. Iya, enggak usah disebut ya, enggak usah disebut tanggalnya gitu. Ya. Yang jelas, Pak Subroto ini tahun 1992 hingga 2009 itu berada di divisi pemasyarakatan Kemenkumham. Lalu 10 tahun terakhir beliau berada di divisi pelayanan hukum. Ya, sangat berdekatan sekali dengan apa yang jadi kajian kita di kesempatan siang hari ini tentang HQ. Monggo Pak Broto, waktunya diberikan sepenuhnya pada Anda ruang Zoom ini selama kurang lebih 30 menit, nanti kemudian dirangkai dengan Mas Prasida Pambudi begitu ya. Langsung saja begitu ya Mas Prasida ya. Santai tapi pokoknya kita get something lah siang hari ini begitu. Iya, Ibu. Terima kasih kepada sebelumnya perkenalkan saya Sugiarto yang tadi di Widya Mataram tahun 2016. Dan sebelum saya juga berhubungan baik dengan Pakis kalau dulu sering mendapatkan kita ya
itu ada beberapa buku itu dari saya. Jadi di sini kita langsung aja, nggak usah latar belakangnya, terus sejarah timbulnya hak kita itu nggak perlu ya. Jadi langsung aja ke pengertian aja, nanti terus cara-cara pendaftaran hak kita ada. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diberikan dalam bentuk nyata tanpa mengulangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi gini, kalau misalnya kita baru punya ide atau suatu gagasan tapi belum diwujudkan dalam tulisan, dalam bentuk nyata, itu belum masuk ke hak cipta. Terus ciptaan. Nah, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuknya tadi ya. Kalau misalnya masih dalam bentuk gagasan, punya ide-ide tapi belum dalam bentuk nyata, dalam bentuk kita itu belum bisa dinyatakan sebagai hak cipta. Selanjutnya, ada beberapa ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, itu berdasarkan pada pasal 40 ayat 1, diantaranya yaitu karya tulis. Karya tulis itu ada beberapa macam. Ini diantaranya tidak saya di situ ya, nanti saya dapatkan antara lain tafsir, yang kedua terjemahan. Saya artikan aja, tafsir adalah penjelasan atau pendapat tentang suatu kata atau kalimat dan cerita. Itu tafsir. Yang termasuk karya tulis lainnya yaitu terjemahan, yaitu salinan bahasa dari bahasa lainnya. Ini bahasa Latin atau dari bahasa Inggris ke Indonesia. Ada beberapa karya tulis, diantaranya itu ada buku saku, buku pelajaran, terus buku bunga rampai, cerita bergambar, itu kan masuk ke karya tulis. Yang kedua, karya seni. Karya seni di sini bisa berupa alat peraga. Mungkin bapak-bapak atau mbak-mbak ya yang mempunyai alat peraga itu bisa didapatkan ke karya seni di hak cipta. Ini tadi dibuatkan gambarnya, nanti difoto. Yang kedua yaitu karya seni arsitektur. Ini bagi para dosen atau dari mahasiswa yang fakultas di arsitektur.
Terus ada beberapa diantaranya value, terus banner, brosur, flyer itu juga termasuk ke karya seni. Nah, untuk karya audiovisual itu diantara misalnya video, misalnya ada beberapa waktu pandemi itu kan kita tidak bisa langsung ketemu langsung ya. Nah, itu kan bisa perantaranya dia untuk video, untuk pembelajaran ke mahasiswa lewat video itu bisa ke audiovisual. Kemudian karya drama di sini misalnya cerita ketoprak atau nanti bisa masuk ke sinetron, itu masuk ke karya drama. Yang kelima yaitu karya fotografi. Ini misalnya ada para yang gemar foto, itu kan masuk bisa dikatakan ke hak cipta karya fotografi. Kemudian bagi orang-orang yang suka musik atau pengarang musik, itu masuk ke komposisi musik, itu bisa dikatakan notanya aja atau bisa MP3, itu bisa masuk ke komposisi musik. Terus karya rekaman, itu masuk karya rekaman itu misalnya karya rekaman audio visual yang dikaitkan dengan pembelajaran, terus berkaitan dengan pembelajaran dan drama. Jadi kalau tadi audiovisual itu berkaitan dengan karya siaran misalnya siaran di televisi, itu kan masuk ke audiovisual. Itu aja. Terus lainnya Mas, lanjut. Untuk nama perlindungan hak cipta itu pertama 20 tahun. Itu berupa karya terapan yang pemegangnya lembaga siaran. Itu masuk diantaranya ini masuk audiovisual tadi. Terus itu yang 25 tahun seni terapan, itu pemegangnya bisa perorangan terkait dengan perwajahan rampe dan itu lain-lainnya. Lanjut Mas. Tadi belum diterjemahkan ya, nanti pemegang hak cipta. Jadi tidak ada kaitan eratnya dengan pencipta. Jadi pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari hak yang menerima. Hanya gini, pemegang hak cipta itu bisa pencipta itu atau pihak alien, misalnya dari mahasiswa
itu Universitas Widya Mataram. Jadi pemegangnya Widya Mataram. Lanjut, Mas. Wah, ini tadi ini ya, Mas. Mohon maaf, ini terbalik-balik ini. Jadi yang tadi saya katakan tadi untuk pelindungan dari ciptaan itu 70 tahun setelah pencipta meninggal, itu berupa buku, pidato, alat peraga, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, karya seni, lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase, dan lain-lainnya. Untuk badan hukum, itu perlindungannya cuma 50 tahun sejak diserahkan ke badan hukum tersebut. Misalnya, pencipta itu mengalihkan ke universitas, itu kan berupa badan hukum universitas. Itu masa perlindungannya cuma 50 tahun. Lanjut, Mas. Nah, berkaitan dengan hak pencipta, itu kan tadi saya katakan masuk ke hak eksklusif ya. Nah, hak eksklusif itu antara lain hak moral dan hak ekonomi. Hak moral di sini pencipta harus mencantumkan namanya saat karya itu dibuat, saat digunakan oleh pihak lain. Dan hak moral ini melekat selamanya pada diri pencipta. Jadi orang lain tidak bisa untuk menyalahgunakan hak moral ini. Ini sudah melekat pada diri pencipta. Hak moral juga merupakan hak untuk melarang orang lain mengubah karyanya. Misalnya merubah, kalau berkaitan dengan musik ya, itu misalnya merubah lirik atau aransemennya. Itu kan banyak yang sekarang kreator-kreator musik itu merubah baik lirik lagunya, itu kan banyak yang diubah, itu masuk ke melanggar hak moral pencipta. Yang kedua adalah hak ekonomi. Hak ekonomi di sini merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta tersebut. Manfaat ekonomi di sini bisa didapatkan misalnya melalui karya yang digandakan atau diadaptasikan ke versi lain. Karya yang digandakan misalnya buku diterbitkan oleh penerbit. Di situ kan nanti sama penerbit akan digandakan berapa X lembar. Ada misalnya ada 1000 eksemplar. Itu kan nanti per eksemplarnya mau berapa, kan itu nanti antara penerbit dengan pencipta bisa saling apa itu, saling menguntungkan. Jadi di sini tempat manfaat ekonomi dari penggunaan. Atau misalnya setelah jadi buku, mungkin ada
produser film yang menginginkan misalnya itu buku cerita ya, buku novel, itu bisa masuk ke versi ini, diadaptasikan ke versi lain, itu masuk ke film. Nah, itu kan nanti bisa pencipta itu bisa mendapatkan manfaat ekonomi, itu nanti berupa royalti. Biasanya royalti nanti bisa di antara kedua belah pihak. Lanjut Mas. Untuk mengajukan ciptaan itu ada beberapa poin. Di antaranya satu, ciptaan. Nah, ciptaan itu bisa berupa buku, lukisan, atau video. Nah, ciptaan di sini kalau kita berkaitan dengan kita di sini adalah buku. Nanti itu berupa cover dan isinya, dari cover sampai ke balai pusaka itu yang sampai lengkap komplit. Terus yang kedua KTP, yang ketiga surat pernyataan. Nah, nanti surat pernyataan bisa saya downloadkan, nanti bisa saya sampaikan. Terus untuk mempermudahkan masuk ke aplikasi ada data pemohon. Nah, data pemohon di sini antara lain nama, alamat lengkap, dan kode pos, nomor telepon, email, tanggal, bulan, tahun, dan kota pertama kali dipublikasikan. Terus judul ciptaan. Ditambah deskripsi atau ringkasan singkat isi dari ciptaan yang ada di buku atau di video itu, cukup satu paragraf singkat aja. Itu nanti disertakan KTP-nya. Jadi misalnya penulisnya 5, KTP-nya 5-5-nya. Nah, dalam surat pernyataan itu juga nanti disertakan namanya 5-5 itu, dan tanda tangannya juga ber-5. Nanti materinya cukup 1 lembar saja. Saya kira cukup Mas, atau ada masih lagi Mas? Iya. Saya kira sudah cukup. Apabila nanti ada beberapa yang perlu diinformasikan, ini nomor saya. Cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diaturkan terima kasih kepada Pak Subroto SH yang sudah memberikan presentasi tentang bagaimana itu haki dan pengajuannya ke Kemenkumham begitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang saya hormati, untuk Bapak Ibu yang barangkali berkenan di kesempatan siang hari ini ada pertanyaan, monggo saja langsung chat begitu ya. Dan ditujukan pertanyaannya kepada siapa, apakah ke Pak Broto ataupun Mas Presida. Jadi, sekarang saatnya Mas Presida Pambudi dari Depublish, dia konsultan Depublish, untuk memaparkan bagaimana sebuah ide kreatif itu dituangkan di dalam buku, pemutusannya apakah rumit atau tidak, begitu ya Mas ya. Buat buku chapter begitu ya, tidak harus menjadi seorang penulis sendirian gitu. Dan ya kadang
muncul juga pertanyaan-pertanyaan apakah mengurus ISBN itu sulit. Nah, nanti akan panjang lebar dijelaskannya. Saya ucapkan selamat datang dulu kepada Bapak Wakil Rektor 1 yang baru saja selesai mengikuti rapat pimpinan. Barangkali ada yang ingin diaturkan kepada para peserta, Bapak. Monggo waktu dipersilahkan untuk Bapak Dr. Jumadi SEMM. Silakan, Pak. Pak Jumadi, monggo. Halo Bu, Assalamualaikum. Suara bisa masuk Monggo, ya? Pak. Suara ya. Sudah, Mak, clear, Mak. Monggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bapak Subronto Esa dan Bapak Prasetya Pambudi, Ibu Ketua LPPM, dan Bapak Ibu dosen, serta semua peserta yang tidak bisa saya sebut satu persatu dalam acara hari ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Odiva Onggraini yang sudah meng-create acara pada siang hari ini. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Suronto dan Pak Prasetya Pambudi yang sudah berkenan sebagai narasumber pada kegiatan siang hari ini. Sedikit dari saya, barangkali yang ingin saya sampaikan terkait dengan acara hari ini. Yang pertama adalah bahwa salah satu cara bagaimana dosen itu mengekspresikan kedosenannya adalah menulisnya. Salah satu cara ya. Jadi kalau kita sebagai dosen atau sebagai akademisi itu ada banyak hal yang bisa digunakan untuk mengekspresikan profesi sebagai dosen atau sebagai akademisinya. Salah satunya adalah selain mengajar, meneliti, pengabdian adalah menulis. Menulis bisa saja menulis di jurnal, bisa nulis di opini, atau termasuk yang hari ini kita bicarakan adalah menulis di buku. Nah, syarat untuk bisa menulis itu sederhana kalau menurut saya, yaitu bisa menulis. Bisa menulis. Tapi yang bisa menulis itu belum tentu juga bisa publikasi kan gitu loh. Karena barangkali belum tahu trik teknik dalam mempublikasikan karya tulisnya itu. Tidak semua yang bisa menulis itu mau menulis. Tapi tidak semua yang tidak bisa menulis itu juga tidak mau menulis ini karena belum tahu triknya. Nah, trik sederhananya adalah memulai dari yang kecil-kecil untuk kita bisa menulis. Seperti hari ini adalah trik bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas kita untuk menulis. Termasuk di dalamnya adalah menulis buku. Ada pepatah yang mengatakan iso itu karena kulino, gitu. Bisa itu karena terbiasa. Jadi kalau kita sudah terbiasa, insya Allah itu akan menjadi gampang. Nah, apa sih pentingnya Bapak dan Ibu karya tulis kita itu dipublikasikan dalam bentuk buku? Gitu. Intinya adalah supaya banyak khalayak yang bisa membaca. Artinya tidak hanya di-keep saja ya, tidak hanya disimpan mungkin di bawah kasur atau mungkin di rak lemari kan, tetapi dengan ditulis di dalam buku ini tentu saja dipublikasikan dan ada khalayak yang bisa, dan itu bisa ngiras-ngirus kalau saya menggunakan istilah saya, ngiras-ngirus ngintong warak. Jadi sekali jalan itu 2-3 pulau terlampaui, bona terlampaui, kenyang kan gitu loh ya. Kenapa kok kenyang? Ya bukunya bisa dijual laku, jadi duit, itu yang bikin kenyang, itu yang digunakan untuk bikin ngentong kan gitu.
Ngentong itu bahasa Jawanya adalah ngambil nasi di bakul, pakai entong itu ngentongnya. Supaya kita bisa ngentong ya harus dipublikasikan dapat royalti kan, itu kalau lewat dipublish kan, itu royalti berapa itu bisa digunakan untuk ngentong. Mohon maaf ini udah adek gaduh, kalau salah ya salahkan saya Pak, karena saya tanpa referensi kan itu. Itu yang dan itu yang saya lakukan ngiras-ngirus ngentong war. Yang pertama ngirasnya adalah ketika saya kuliah itu embrio PowerPoint itu saya jadikan modul kan itu, dan itu saya extend lagi ke menjadi buku kan itu. Dan alhamdulillah ketika itu dilakukan ya nggak sulit, apalagi nanti ada yang bimbing ini. Pak Budi ini kan akan menjadi mentor ya kalau nanti Bapak dan Ibu berkenan mempublikasikan atau menulis karyanya menjadi sebuah buku kan itu. Ya prinsipnya kan mutualisme kan itu. Kalau orang Jawa mutualisme itu kalau dalam bahasa Jawa ya sithik eding kan itu. Sithik eding ataupun sithik ning entuk kan itu kan. Begitu nggih Pak. Jadi jangan sampai apa kita melakukan kegiatan itu tidak berprinsip sithik eding atau mutualisme itu. Kalau bahasa ilmiahnya, bahasanya Mas Guru kan itu mutualisme itu. Kalau bahasa saya sithik eding. Nah, Bapak dan Ibu, kalau menyambung apa yang saya sampaikan di awal tadi, kalau kita ingin lebih lanjut lagi, lebih keren lagi istilahnya, kalau mau jadi selebriti di dalam dunia akademis ya harus banyak muncul di tulisannya gitu. Sekarang ini kan nge-track orang ini selebritis kalau enggak kan gampang gitu. Atau dilihat dari citasinya atau Google Scholar-nya atau Sintana dan sebagainya. Itu salah satu kalau mau jadi selebritis di bidang akademik. Hari ini ajakan kami ya saya dan Mbak Okti adalah mari kita bersama-sama, tidak usah bersaing murni tetapi cooperation by competition. Jadi bersaing berdasarkan kerjasama. Gimana caranya? Kalau masing-masing punya buku ya ditulis berdua. Jolan itu salah satu supaya ada di dua naskah itu. Walaupun nilainya itu kalau digabung ya sama ya 140 160 kan dibalik samaan itu. Tapi kita akan lebih menjadi selebriti lebih cepat dibandingkan kalau kita nulis sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu cooperation by competition ini menjadi penting. Nah, yang berikutnya Mbak dan Ibu, bagaimana kalau sudah nulis buku kan gitu, atau sudah mempunyai tulisan, ya supaya tulisannya nggak diserobot orang, biasanya kan ya harus dihakikan kan itu, hak atas kekayaan intelektual, supaya apa kekayaan yang tidak berupa material ini bisa diakui oleh dunia gitu. Banyak pengusaha yang sukses itu karena mematenkan hak atas kekayaan intelektual aja, sehingga hanya beli mereknya aja dia bisa produksi produk yang sama persis kan itu, tanpa harus membuat ide yang awal. Dan ini bisa kita lakukan di forum ini, mumpung ada pakarnya kan itu. Mumpung ada itu karena ya adanya hanya 2 jam ini. Setelah 2 jam ini kan keluar dari layar dan kita akan susah. Oleh karena itu manfaatkan waktu yang 2 jam ini untuk bisa menggali sebanyak-banyaknya informasi terkait dengan penulisan buku dan informasi terkait dengan haki yang pada orang yang tepat, yaitu pada ahlinya Pak Subronto SAM Hun dan Pak Prasda Ambudi. Barangkali itu Bu Okti yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf ya tadi saya terlambat gabung, saya sudah janjiin Ibu Ketua LPPM untuk berhadir tepat waktu, tapi ternyata di jam yang sama saya harus menghadiri rapim yang tidak bisa ditunda. Sekali lagi mohon maaf dan selamat mengikuti acara hari ini. Semoga mendapatkan keberkahan bersama-sama, baik itu Bapak sebagai narasumber dan Ibu sebagai peserta, sama-sama mendapatkan pahala. Terima kasih, mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Jumadi SEMM sudah selesai menyampaikan sambutannya. Diaturkan terima kasih banyak, dan saatnya Bapak Ibu sekalian untuk kita menyimak ya paparan dari Mas Prasida Pambudi dari Depabes. Monggo Mas. Matur nuwun sangat Bu Ivan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak
Dr. Jumadi SMM selaku Wakil Rektor dari Universitas Widya Mataram. Jadi sugeng siang Bapak, salam. Dan untuk Ibu Dr. Optiva Anggraini di sini beserta jajarannya serta narasumber yang pertama dengan Bapak Subroto SHM Bung, mohon maaf. Selamat siang Bapak, salam dari kami tim Penerbit Provinsi Jakarta. Ya, di sini saya minta izin untuk sedikit sharing terkait bagaimana sih cara menulis buku atau mungkin tips penulisan buku dari Penerbit Provinsi Jakarta yang mana alhamdulillah sudah berkecimpung selama kurang lebih 10 tahun lebih Bapak Ibu sekalian terkait untuk penerbitan buku pendidikan tinggi seperti itu. Oke, saya izin untuk share screen-nya. Oke, seperti tadi yang sudah disampaikan Bapak Wakil Rektor, kenapa sih harus menulis buku, apa manfaatnya, supaya banyak khalayak yang membaca, jadi nanti ilmu yang kita dapatkan pada saat ini tidak terputus sampai di sini. Jadi nanti teman-teman sekalian, saya di sini memanggilnya teman-teman sekalian ya karena kebiasaan di lingkup kerja itu masih muda, jadi biar semangatnya tetap oke, jadi tetap saya panggil teman-teman Bapak Ibu dosen sekalian di sini. Kenapa sih harus menulis buku? Dan juga apa sih manfaatnya kepada Bapak Ibu sekalian mungkin, atau mungkin ada manfaat lain terhadap institusi yang ditempati, atau mungkin ada manfaat lain selain itu. Jadi nanti di sini sedikit nanti akan saya jelaskan terkait untuk manfaat dari menulis buku. Yang terpenting mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bahwasanya untuk tuntutan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu ada tridharma perguruan tinggi yang wajib untuk Bapak Ibu sekalian istilahnya harus dilakukan, yaitu yang pertama ada pendidikan dan pengajaran. Lalu selanjutnya bentuknya bagaimana? Bentuknya nanti pendidikan sekolah dan pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi. Selanjutnya ada penelitian dan pengembangan, di mana selain melakukan pendidikan dan pengajaran di institusi, juga melakukan penelitian dan pengembangan juga, serta untuk yang ketiga itu nanti ada pengabdian masyarakat. Bentuknya seperti apa? Itu ada beberapa pilihan. Yang pertama untuk menduduki jabatan pimpinan, atau mungkin memberikan pelatihan penyuluhan kepada masyarakat, atau menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari kepada kembali lagi ke masyarakatnya. Nah, ini apa saja sih kewajiban khusus untuk dosen dalam 3 tahun? Yang pertama mungkin di sini untuk tingkatannya, berdasarkan tingkatan jabatan fungsionalnya, itu ada dari segi asisten ahli, diwajibkan untuk menerbitkan 1 buku ajar atau buku teks, dan juga nanti 1 publikasi artikel ilmiah. Lanjut nanti ke jenjang lektor, itu nanti menerbitkan 1 buku ajar atau nanti buku teks juga bisa. Nanti juga bisa dibarengi dengan 1 publikasi artikel ilmiah. Selanjutnya nanti di jenjang lektor kepala itu nanti bisa selain buku ajar diterbitkan juga bisa nanti ada 3 jurnal nasional dan juga 1 jurnal internasional, atau nanti dalam bentuk 1 karya atau paten. Nah, nanti yang terakhir itu nanti di jenjang guru besar itu Bapak Ibu sekalian bisa di 1 buku ajar, 1 jurnal internasional, atau 1 karya nanti yang bisa dipatenkan. Gitu. Nah, ini manfaat dalam menulis buku. Manfaat dalam menulis buku itu ada beberapa Bapak Ibu sekalian. Selain untuk manfaat untuk pribadi diri sendiri, ada juga yang manfaat itu di luar kita, atau istilahnya multiplier effect. Di sini bukan hanya berguna untuk pribadi Bapak Ibu sekalian untuk kenaikan jabatan atau kenaikan nilai kum, bisa juga nanti berguna untuk kebutuhan mahasiswa, membantu dalam meningkatkan edukasi atau pembelajaran, serta nanti dan juga untuk universitas juga bisa berpengaruh, di mana nanti bisa menaikkan kredibilitas universitas untuk menunjang dalam akreditasi. Itu. Selanjutnya nanti untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Dr. Jumadi tadi terkait untuk kesejahteraannya itu bagaimana. Kalau buku kita sudah terbit, sudah kita publish secara online, terus nanti bukunya sudah dikenal di mana-mana, nama kita sudah tinggi, gitu kan. Nanti
biasanya kalau buku kita laris laku, otomatis ada royalti yang akan diberikan nantinya. Entah itu nanti dari penerbit yang bekerja sama ataupun nanti dari lembaga lain yang menjualkan bukunya, pasti nanti ada royalti yang diberikan. Nah, royalti besarannya berapa? Biasanya kalau untuk di penerbit luar sana atau di publish sekitar 10-15% yang didapatkan seperti itu. Yang selanjutnya nanti bisa juga untuk meningkatkan reputasi Bapak Ibu sekalian. Reputasi di sini bagaimana? Reputasi di sini itu bisa dengan kredibilitas karir dari Bapak Ibu dosen juga akan memiliki kompetensi yang tinggi. Semakin sering Bapak Ibu dosen itu dalam menulis buku, maka nama Bapak Ibu juga akan sering dikenal serta pengalaman jam terbang juga akan diakui. Selanjutnya bisa juga menunjang kenaikan jenjang karir yang paling penting, memperoleh nilai untuk syarat kenaikan jabatan. Terus nanti networking juga. Tadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian menulis mandiri itu lebih lama, jadi nanti bisa kerjasama 2 orang. Boleh nanti satu instansi atau boleh juga nanti antar instansi. Jadi misalkan dari dosen ekonomi, misalkan dari Bapak Ibu di UGM itu nanti kerjasama dengan dosen dari akuntansi UGM misalkan, itu bisa kerjasama kolaborasi Bapak Ibu sekalian terkait untuk pembuatan sebuah bukunya gitu. Nanti bisa saling tukar-menukar. Mungkin tahun ini Bapak A bisa jadi tulis pertama, nanti tahun depan bisa menjadi tulis kedua, atau nanti jadi editor juga bisa seperti itu. Nah, untuk nilainya berapa sih untuk buku itu, Mas? Kalau untuk nilainya itu bervariasi Bapak Ibu sekalian. Yang paling besar memang buku referensi. Buku referensi itu bisa up to sampai dengan 40 poin maksimalnya. Nah, terus nanti ada juga buku monograf bisa sampai 20 poin, buku ajar bisa 20 poin, modul diktat itu 5 poin, dan juga untuk buku chapter itu bisa 15 untuk produk internasional, dan juga yang 10 itu untuk kelas nasional, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kriteria buku yang sesuai dengan standar dikti? Oke. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini sudah ada yang pernah menerbitkan buku atau sedang proses menulis buku, dan ada yang sudah beberapa kali mungkin sudah pernah publish atau sudah mengetahui kriteria buku yang sudah sesuai dengan standar dikti, atau mungkin ada yang belum tahu. Nanti semoga materi ini bisa membantu sedikitnya untuk proses kelancaran penulisan buku dari Bapak Ibu sekalian. Di sini ada 4 kategori yang saya berikan di sini, yaitu ada buku ajar, monograf, referensi, dan juga buku chapter. Di mana dari segi sumber itu nanti ada perbedaan. Kalau buku ajar nanti biasanya dari RPS atau dari hasil pemikiran kajian bidang tertentu, tergantung dari bidang keilmuan atau studi masing-masing Bapak Ibu sekalian. Terus nanti kalau untuk monograf referensi itu biasanya dari hasil penelitian. Begitupun dari buku chapter itu juga sama. Terus dari fungsinya gimana? Dari fungsinya digunakan untuk dosen dan mahasiswa pada saat proses belajar, jelas itu namanya buku ajar. Kalau untuk monograf referensi biasanya itu sebagai penunjang atau istilahnya buku tambahan pendamping. Nah, itu nanti fungsinya bisa juga untuk monograf itu untuk pendamping penelitian selanjutnya atau pengajaran juga bisa. Kalau referensi nanti untuk referensi penelitian dan juga pengajaran. Buku chapter pun sama. Dari gaya bahasa, nanti untuk buku aja itu lebih komunikatif dan juga semi formal. Istilahnya kalau misalkan buku ajar itu tidak terlalu kaku dan gaya bahasanya itu lebih mudah dipahami Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya nanti mahasiswa tertarik dalam proses belajar, terus nanti dari pembacanya pun enak dalam mencerna materi itu. Nah, terus selanjutnya ada juga buku monograf, itu nanti formal, referensi juga formal, namun ada kaidah format tulisannya juga sesuai dengan format ilmiah biasanya. Terus untuk buku chapter juga sama, biasanya masih sesuai dengan format penulisan ilmiahnya juga. Untuk susunannya nanti di sini ada landasan polanya kalau untuk buku ajar, dan juga nanti sesuai dengan satu kurikulum yang berlaku biasanya. Kalau misalkan kurikulumnya berbeda, pasti juga akan mengikuti buku ajarnya itu. Atau nanti pada saat pengajaran kalau misalkan semua aspek belum ada yang terpenuhi, nanti ditambahkan dengan materi yang baru sesuai dengan kondisional seperti itu. Nah, untuk monograf nanti biasanya sesuai dengan alur logika atau urutan keilmuannya. Itu untuk monograf. Kalau untuk referensi juga sama, buku chapter pun juga sama. Nah, di sini untuk yang membedakan biasanya lebih spesifiknya di substansi pembahasannya. Kalau untuk buku ajar itu biasanya isinya untuk memandu atau panduan manual tentang bidang keilmuan. Contohnya nanti buku ajar akuntansi,
Akuntansi apa? Misalkan buku ajar akuntansi keuangan itu juga bisa. Nanti kalau untuk buku monograf itu lebih spesifik lagi Bapak Ibu sekalian. Contohnya hanya membahas satu topik dalam satu bidang ilmu. Misalkan dari akuntansi keuangan turun ke akuntansi mikro, atau akuntansi kas juga bisa. Kalau misalkan di buku referensi nanti hanya membahas satu bidang ilmunya, yaitu contohnya hanya membahas untuk akuntansinya gitu. Kalau misalkan buku chapter itu biasanya kumpulan dari KTI dengan satu topik permasalahannya. KTI-nya tuh bebas, bisa lebih dari 5, bisa 10, ataupun kalau misalkan memang pembuat KTI-nya banyak bisa sampai 30 bahkan 40 KTI, tergantung memang dari acara yang diselenggarakan atau dari panitia yang membuat KTI itu dikumpulkan menjadi satu, menjadi chapter gitu. Untuk format tulisannya itu dari kami menyarankan minimal itu nanti untuk ukurannya di UNESCO atau B5 Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena untuk standar FT itu biasanya untuk buku ajar itu memang standarnya di A5 14,8 kali 20 1 cm, tapi kita sarankan ke UNESCO aja biar aman, nanti sudah melampaui batas untuk yang pertama dari kategori buku ajar. Kalau untuk buku monograf dan referensi biasanya saya sarankan naik aja ke B5, soalnya nanti syarat lengkapnya nanti di B5 itu tadi. Untuk halamannya minimal di 60 halaman semuanya biar tidak terlalu tipis dan juga nanti untuk penilaian tidak terlalu kecil Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, untuk ciri khasnya nanti ada beberapa di sini. Kalau untuk buku ajar biasanya ada rangkuman dan juga soal-soal latihannya. Kalau untuk buku monograf dan juga referensi biasanya merujuk ke penelitian yang dilakukan oleh penulis, atau nanti bisa juga penelitian yang berkelanjutan juga bisa seperti itu. Kalau untuk buku chapter nanti masing-masing bab berdiri sendiri dengan susunan KTI lengkap dan ada benang merah yang mengkaitkan keseluruhan bab seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana langkah teknis menulis buku ajar. Bu Optiva, saya boleh minta waktu sebentar untuk kendala teknis ini sebentar, 1 menit. Oh iya, silakan. Sambil menunggu ya, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, silakan diketik di kolom chat ya, ditujukan kepada siapa? Apakah Pak Presida ataukah Pak Broto? Pertanyaannya, monggo. Mohon maaf Bu Optiva. Oke, sudah saya lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Oke. Nah, bagaimana sih langkah menulis buku ajar? Langkah menulis buku ajar itu ada beberapa langkah. Langkah awal itu biasanya kalau dari Bapak Ibu dosen, dari kami menyarankan untuk membuat outline-nya dulu atau membuat kerangkanya dulu. Kerangka dari mana? Dari acuan atau standar di suatu bidang sesuai dengan bidang keilmuan Bapak Ibu sekalian. Terus disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan silabus mungkin, atau RPS atau SAP juga boleh. Lalu itu dirangkum menjadi sebuah materi pokok dulu. Nah, setelah materi pokok nanti biasanya kan dijabarkan menjadi PPT-PPT yang disampaikan ke setiap pertemuan mata kuliah atau pertemuan pembelajaran juga bisa gitu. Nanti dari situ dirangkum lagi, dijabarkan lagi menjadi sebuah buku ajar. Dibuat nanti per bab boleh, atau nanti dibuat menjadi satu chapter juga boleh, bebas. Yang terpenting nanti memuat tujuan, instruksi, topik, dan bahasan metode pembelajarannya sesuai dengan RPS atau SAP-nya itu tadi. Nah, ini beberapa unsur untuk buku ajar yang harus ada. Dari pengalaman beberapa waktu yang lalu ataupun saat ini juga kita masih pegang dari tim penerbit, itu untuk buku ajar itu diwajibkan harus ada prakatanya. Prakata itu apa Mas bedanya dengan kata pengantar? Kalau prakata itu nanti dari penulis itu sendiri, tapi kalau untuk kata pengantar itu bisa dari orang lain Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini jangan salah, biasanya untuk prakata dari penulis lain itu bisa, kalau prakata itu justru malah dari penulis itu sendiri. Kalau kata pengantar baru atau kata sambutan baru dari orang lain, misalkan dari profesor senior atau mungkin dari Bapak Dekan atau Pak Rektor, itu boleh untuk memberikan sambutan seperti itu. Daftar isi, daftar tabel, dan juga gambar itu juga bisa dimasukkan. Terus nanti yang terpenting adalah bakat tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian. Terdapat juga untuk bagian evaluasi, itu khusus untuk buku ajar. Terus nanti ada daftar pustaka juga paling penting di dalam sebuah buku, karena buku kalau misalkan tanpa
daftar pustaka itu sangat mustahil, kecuali buku novel atau karangan puisi, itu masih wajar. Tapi kalau tanpa daftar pustaka sama sekali, itu dari tim penerbit jelas menolaknya. Karena kita wajib menanyakan untuk daftar pustakanya, di mana ini Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin kan ini untuk bukunya hasil karangan 100% murni dari karya pribadi. Nah, mau dicantumkan juga nanti untuk daftar pustaka, formatnya gimana Mas? Formatnya nanti saya kasih tahu untuk aplikasinya, biasanya Bapak Ibu sekalian juga sudah memahami, seperti contohnya Mendeley dan lain sebagainya. Nah, glosarium dan indeks ini sifatnya sunnah Bapak Ibu sekalian, atau tidak wajib. Gitu. Jadi nanti glosarium ataupun indeks itu bisa dimasukkan, bisa untuk tambah-tambah nilai, bisa juga tidak dimasukkan, tidak apa-apa. Kalau dari kami tim penerbit untuk glosarium atau indeks, nanti untuk indeks itu otomatisasinya bisa kami bantu gitu. Nanti tinggal dikirimkan atau disiapkan untuk kata-katanya, baru nanti dari tim penerbit bisa membantu untuk prosesnya. Nah, untuk batang tubuh apa saja yang harus disampaikan? Yang harus disampaikan itu nanti ada penyampaian tujuan yang ingin dicapai di dalam setiap babnya. Apa saja Mas tujuannya? Itu nanti ada tujuan instruksional umum, ada tujuan instruksional khusus juga, kompetensi atau biasanya sering disebut dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan kaidah pengajaran yang berlaku. Biasanya tiap mata kuliah juga berbeda-beda untuk TU-nya dan TIK-nya, seperti itu nanti bisa disesuaikan dengan rekan-rekan senior ataupun dengan teman-teman yang sudah menerbitkan buku ajar juga bisa, ataupun nanti dari penerbit Publis biasanya memberikan tips dengan cara e-book panduan penulisan buku ajar. Nah, di sini isinya ada pendahuluan isi, materi utama, terus nanti ada kesimpulan, terus di situ nanti ada evaluasi dan juga praktikum. Nah, referensi dan juga rekomendasi bacaan ini bisa ada, bisa tidak. Maksudnya bagaimana? Biasanya yang baik itu setelah per bab 1, misalkan bab 1 bagian pengertian akuntansi, di belakangnya itu nanti ditambahkan Bapak sekalian pada saat setelah soal-soal evaluasi, boleh ditambahkan referensi tambahan bacaan, silakan baca bukunya. Misalkan kalau ekonomi akuntansi biasanya dari bukunya Pak Mulyadi terkait pengertian akuntansi atau ekonomi dasar atau akuntansi dasar, itu bisa ditambahkan di situ. Jadi menambah referensi bacaan untuk mahasiswa supaya mahasiswa bisa membaca referensi-referensi lain juga. Jadi mereka dapat ilmunya tidak hanya dari satu sumber, tapi dari berbagai sumber juga. Seperti itu. Nah, ini untuk tambahan catatan penyajian yang seperti saya sampaikan tadi. Untuk tambahan informasi, naskah buku wajib menggunakan sistem pengaturan buku secara otomatis. Jadi nanti untuk otomatisasi, tenang saja Bapak-Ibu sekalian, itu nanti dari tim kami pun bisa, nanti untuk layout tata letaknya dari Developers bisa untuk otomatisasi, atau kalau misalkan dari Bapak-Ibu sudah ada sistem otomatisnya, dari naskah yang sudah dikirimkan, dari kami tinggal memperhalusnya lagi seperti itu. Dari daftar isi nanti otomatis, gambar juga otomatis, tabel serta indeks dan glosarium itu pun harus otomatis. Nah, penyusunan kutipan serta daftar pustaka wajib itu menggunakan aplikasi referensi seperti yang biasa digunakan di luar sana, itu menggunakan Mendeley atau Zotero atau Revlog ataupun juga bisa pakai EndNote. Nanti kalau misalkan masih bingung terkait gimana caranya, nanti bisa juga kita adakan lagi untuk pelatihan juga, kita datangkan terkait untuk narasumber yang berkompeten terhadap ini, ataupun nanti Bapak Ibu sekalian bisa akses di YouTube, pasti nanti banyak untuk tutorial juga gitu. Nah, selanjutnya ini saya cuplikan dari panduan pengajuan hibah buku ajar tahun 2019, karena kemarin dari tahun 2020, 21, 22 kebetulan belum ada hibah insentif buku ajar terbit juga, karena kebetulan dengan kondisi pandemi juga ya Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satu ketentuan juga yang sudah diatur dalam Dikti itu untuk ketentuan pengajuan usulan program insentif buku ajar terbit tahun 2019. Jadi di sini hibah itu ada dua, hibah penulisan dan juga ada hibah insentif. Kalau insentif itu naskah atau bukunya itu sudah terbit atau sudah tercetak atau sudah terpublish gitu. Nah, program ini dibuka bagi dosen yang memiliki NIDN, NIDK, dan ID Sinta. Ini juga penting pastinya. Lalu yang kedua, itu pengusul atau penulis ke-1 ataupun kedua dapat mengikuti program ini dalam dua kategori. Yang pertama, belum pernah atau dua sudah pernah mendapatkan hibah buku atau insentif pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan tahun sebelumnya
Bapak Ibu sekalian sudah pernah dapat, itu bisa dicoba lagi di tahun berikutnya. Atau kalau belum dapat ya tetap bercoba, tetap mencobanya dan juga tetap semangat juga. Kalau misalnya belum deal, nanti bisa konsultasi ke teman-teman yang sudah pernah lolos, bagaimana caranya, atau nanti bisa konsultasi ke penerbit juga yang memang itu terpercaya juga Ibu. Nah, nanti yang ketiga, buku ajar telah memiliki ISBN dan diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi internasional atau anggota IKP atau APPTI. Nah, di sini banyak Bapak Ibu dosen di luar sana juga bingung terkait antara IKP apa, APPTI apa. Kalau misalkan IKP itu selain penerbit perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin kayak penerbit publish, Gramedia, tentang pustaka dan lain sebagainya, itu tergabungnya nanti di IKP. Tapi kalau mungkin di luar sana itu nanti ada UGM Press, terus ada ITK Press dan lain sebagainya, itu nanti masuknya ke APPTI. Jadi mereka berbeda, tapi itu istilahnya wadah bagi penerbit-penerbit di seluruh Indonesia. Hanya berbeda kalau untuk yang swasta atau non perguruan tinggi itu nanti masuknya IKP. Kalau misalkan yang negeri atau pendidikan tinggi ataupun swasta, nanti negeri maupun swasta nanti masuknya ke APPTI seperti itu. Nah, di sini untuk yang 2019 batasnya ada 2 tahun, bisa dikatakan seperti itu. Buku ajar terbit setelah 31 Desember 2016 maksimalnya. Nah, yang kelima nanti pengusul dari perguruan tinggi yang sudah memutakhirkan data publikasi pada aplikasi kinerja penelitian perguruan tinggi pada Simlitmas Ristek Dikti gitu. Nanti untuk kebijakan itu bisa diprioritaskan seperti itu. Selanjutnya, nah ini contoh struktur dari buku ajar. Mungkin ini beberapa instrumen, contoh saja dari kami. Misalkan untuk judulnya itu manajemen proyek pelaksana bendungan Departemen Pekerjaan Umum. Nah, nanti tujuan instruksionalnya apa? Nanti untuk pembaca diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip pengendalian untuk menghasilkan ketepatan mutu, waktu, biaya, serta mampu menerapkan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Nah, tujuan instruksional khususnya juga ada yang lebih mendalam. Terus nanti untuk sistematika buku ajarnya itu untuk bagian awal biasanya ada cover, halaman judul, prakata, kata pengantar bisa atau hanya prakata saja juga boleh. Daftar isi tabel gambar juga boleh diperkenankan. Untuk bab satunya itu nanti judul bab, lalu untuk selanjutnya ada capaian pembelajaran, pembahasannya seperti apa, terkait latar belakang, materi utama, dan juga bentuk. Pembahasan di terakhir, terus ada juga evaluasi untuk pembaca atau untuk mahasiswa yang ingin belajar terkait untuk keilmuan tersebut. Nanti yang terakhir, bagian akhir itu ada daftar pustaka, glosarium, indeks, dan juga lampiran. Untuk buku ajar biar baik itu halamannya harus berapa sih Mas? Halamannya apakah harus kalau tidak salah itu ada yang bilang sampai 200 halaman. Kalau misalkan memungkinkan sampai 200 halaman itu diperbolehkan juga, asalkan itu nanti memang untuk batang tubuhnya memang benar-benar kualitasnya bagus untuk penilaian juga. Kalau misalkan tidak sampai 200 gimana Mas? Karena materi yang saya sampaikan juga tidak sampai itu. Tidak masalah juga Bapak Ibu sekalian. Yang penting kalau misalkan menulis buku ajar juga disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan juga. Syukur kalau misalkan bisa sampai 200 itu bisa bagus dalam penilaiannya. Kembali lagi kepada ketersediaan dari materi. Nanti biasanya kalau di kami bisa di 150 atau 200 atau bahkan range antara 100 sampai 150 seperti itu. Nah, kalau untuk penilaian gimana Mas? Kalau untuk penilaian biasanya kembali lagi ke asesornya Bapak Ibu sekalian. Nanti dari mereka yang akan menilai subjektivitas, pengalaman, jam terbang mereka juga pun berpengaruh dalam proses penilaian seperti itu. Kalau dari tim penerbit itu bisa menyarankan Bapak Ibu sekalian ini ada yang kurang, ini bisa dilengkapi enggak, kalau enggak nanti nilainya kurang maksimal, nanti bisa dilengkapi ini supaya maksimal seperti itu. Dan kami hanya bisa menyarankan, membantu proses terbit dan juga cetaknya. Nah, untuk buku itu kalau untuk buku ajar bagaimana untuk bisa diajukan untuk penilaian, pasti yang pertama harus memiliki ISBN atau EISBN. ISBN itu apa Mas? ISBN itu International Standard Book Number. Jadi di seluruh dunia itu ada yang namanya penomoran buku yang dinamakan ISBN. Dari Indonesia itu mempunyai jatah dari London untuk pusatnya, itu nanti diberikan jatah untuk ISBN-nya berapa kuota untuk teman-teman penulis di seluruh Indonesia seperti itu. Begitupun untuk EISBN. ISBN itu elektronik ISBN itu untuk
penomoran elektronik booknya atau dalam bentuk soft file-nya seperti itu. Pengurusannya di mana? Pengurusannya bisa diurus di perpusnas.go.id. Nanti silakan bisa mengecek kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah pernah terbit, dicek ISBN-nya apakah sudah keluar belum di sana, atau mungkin ISBN-nya terdaftar secara legal enggak gitu. Tapi kok ISBN saya sudah terdaftar tapi kok e-book saja. Nah, kalau e-book saja itu nanti tidak bisa dicetak gitu. Untuk penilaian pun nanti kurang seperti itu, karena untuk penilaian buku cetak itu atau buku ajar hibah itu harus buku cetak bukan e-booknya seperti itu. Nah, di sini bisa mencari untuk judulnya melalui pengarangnya juga bisa Bapak Ibu sekalian, terus dari penerbitnya juga bisa di tracking apakah penerbit itu ada di Perpusnas terdaftar enggak, nanti bisa dicek di situ. Nah, ini untuk ISBN yang sudah kami proseskan sejak tahun 2010 awal kami buka, sudah tervalidasi sejumlah 10.000 judul Bapak Ibu sekalian. Ini untuk buku cetak maupun elektronik book. Nah, bedanya gimana Mas untuk membedakan ISBN cetak dan ISBN e-book? Ini saya berikan contoh perbedaan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan buku Bapak Ibu sekalian cetak, itu nanti di belakang judulnya itu tidak ada dalam kurungnya itu sumber elektronis, yaitu nanti hanya tercantum judul pokoknya saja, buku ajar etika bisnis dalam perspektif Islam. Nah, penulisnya siapa? Ada 3 di sini, ada Pak Prima Dwi Priyanto, ada Bu Tati Handayani, dan juga ada Fitriyati. Nah, penerbitnya dipublish, ISBN cetaknya nanti di 978-623 bla bla sampai dengan tahun terbitnya juga terbaca di situ. Nah, di bawah tahun terbit itu ada resip. Itu artinya apa? Artinya buku itu sudah dilakukan pengarsifan kepada Perpusnas. Jadi Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau terbit buku itu Bapak Ibu sekalian diwajibkan untuk melakukan proses pengarsifan ke Perpusnas dan Perpusnas. Kalau untuk di penerbit kami, di Depublish sendiri, itu nanti proses pengarsifannya sudah ditanggung semua. Jadi nanti untuk proses arsip dan lain sebagainya itu dari penerbit yang menanggung. Dari penulis apabila cetaknya misalkan mengambil paket 100 eksemplar, nah itu tidak akan terkurang. Jumlahnya tetap 100, nanti untuk proses arsipnya dari tim penerbitnya melaporkan kepada Perpusnas. Ini kalau misalkan sudah diterima, nanti itu ada tanggal penerimaannya kapan, itu sudah diterima untuk arsipnya. Kalau untuk e-book biasanya nanti hanya sistemnya pengecekan. E-booknya sama di tahun 2022 juga, ISBN-nya juga berbeda Bapak Ibu sekalian. Bedanya hanya dikit, paling di 4 digit angka di belakang saja untuk menandakan bahwasanya itu serial untuk elektronik booknya, seperti itu. Terus nanti selanjutnya setelah pengurusan seperti ini, baru nanti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pengajuan untuk penilaian seperti itu. ISBN sudah oke, terus nanti e-booknya juga sudah oke, bisa nanti diuploadkan ke Google Play Books nantinya. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti punya akun Google Scholar, bisa nanti tersitasi, sering disitasi atau dijadikan buku referensi oleh teman-teman. Nanti biasanya otomatisasi untuk sinkron dengan Google Scholar-nya akan lebih cepat seperti itu. Nah, ini ada juga tulisan seri di bawah resip itu, maksudnya gimana jikalau ada memang buku berseri, misalkan buku dengan jilid 1, 2, 3 atau jenjang kelas 7, 8, 9 itu nanti dengan mata pelajarannya sama atau mata kuliah yang sama, itu nanti bisa diajukan ISBN induk dengan ISBN cari seperti itu. Untuk sekedar informasi untuk ISBN. Lalu selanjutnya di sini kebetulan dari Depublish Yogyakarta sudah menjadi salah satu anggota IKP juga. Kami anggota IKP aktif di Yogyakarta dan juga tercatat di seluruh Indonesia juga. Nah, ini untuk pemasarannya biasanya ada syarat terkait buku harus diterbitkan secara nasional atau internasional. Nah, di sini untuk pemasaran di kami itu memang secara nasional maupun internasional Bapak Ibu sekalian. Untuk nasionalnya biasanya di website kami nanti kita bisa uploadkan di marketplace kami penerbitbuku.com, atau nanti untuk yang versi e-book itu nanti masuk Google Play Books dan juga nanti Gramedia Digital, itu nanti bisa diakses kalau tidak salah di berbagai negara juga untuk yang e-book software. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal di Indonesia, bukunya udah sampai kemana-mana. Kalau misalkan nanti pemasaran cepat, Ibu sering nulis buku juga, sering publish buku dan materinya terbarukan semua, biasanya jadi referensi teman-teman di luar sana, otomatis nanti banyak juga yang akan mencari buku referensi terkait
mata bidang keilmuan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini salah satu beberapa penulis The Publish yang pernah lolos dari program hibah buku ajar tahun 2019. Itu ada beberapa, ada Ibu Satinam dari STK Ibu PGRI Lubuk Linggau dengan judul bukunya nanti kajian prosa fiksi teori pendekatan dan aplikasi. Ada Ibu Siska, Ibu Desi Kusmindasari, terus ada juga Pak Arif Faisal, ada juga dengan Pak Dr. Rupa Matius juga, itu dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang untuk bukunya terkait skenario pengelolaan sumber daya lahan kering. Itu beberapa penulis The Publish yang sudah lolos hibah dikti. Nah, ini terkait untuk ukurannya, biasanya ukuran buku dari standar buku di Indonesia ada beberapa. Dari kami The Publish sendiri menyediakan mulai dari buku yang paling kecil untuk buku saku di A6 atau B6 sampai dengan novel mungkin untuk atau buku-buku umum lainnya bisa di A5 atau custom. Buku pendidikan kami sarankan di UNESCO B5 sampai dengan A4. Biasanya A4 untuk modul atau jurnal-jurnal, kumpulan jurnal atau proceeding bisa pakai A4. Untuk B5 itu nanti biasanya untuk buku-buku yang direkomendasikan untuk dikti dan juga di UNESCO juga sama. Yang standar dikti kita biasanya sarankan antara UNESCO dan B5 Bapak Ibu sekalian. Ini untuk jenis kertasnya ada HVS 70 gram, HVS 80 gram, untuk berwarna bisa, atau nanti bisa pakai art paper di 120 untuk karakter yang kertasnya mengkilap. Biasanya untuk fotografi bagus, untuk book paper juga bagus juga. Karakter kertasnya nanti tidak terlalu cerah, itu nanti warnanya agak semu krem. Terus nanti untuk perbandingan ukuran bukunya, ini di bawah ini ada beberapa, mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang terbesar di A4, ataupun nanti di luar ukuran itu bisa juga mau ukuran request 20x20 atau A4 landscape atau B5 landscape juga bisa. Jadi nanti tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, bagaimana sih cara menulis efektif dan juga cara menerbitkannya? Mungkin beberapa webinar The Publish sebelumnya sempat membahas juga kiat-kiat untuk menulis buku. Nah, sekarang mungkin kita ulang lagi Bapak sekalian. Gimana sih cara efektifnya kita biar kalau misalkan menulis buku itu sesuai dengan timeline, tidak molor, tidak nanti-nanti sampai dengan nanti rencana tahun ini terbitnya tahun depan, atau rencana tahun kemarin baru terbit tahun depan, seperti itu depannya lagi. Karena apa? Karena memang pekerjaan wajibnya yaitu mengajar atau mungkin penelitian dan juga pengabdian itu cukup sibuk atau menyibukkan juga. Jadi dari kami tim penerbit biasanya memberikan timeline untuk memudahkan. Yang pertama untuk penelitian biasanya kita berikan waktu kurang lebih sekitar 1-3 mingguan, terus nanti 2 minggu setelahnya itu bisa menulis outline-nya, kerangka awal, terus nanti mulai dari batang tubuhnya mau diisi apa, sampai dengan nanti kira-kira bukunya mau dibawa kemana, mau aja referensi atau monograf gitu. Selanjutnya nanti ada proses review nanti sekaligus dengan finishingnya. Jadi setelah buku ditulis semuanya, terus nanti ada final cross check-nya dari Bapak Ibu sekalian, atau minta tolong dengan teman sejawatnya juga boleh, tolong dong review terkait buku saya, apakah masih ada yang kurang atau mungkin masih ada materi-materi yang belum tersampaikan, bisa dikasih insight kepada temannya, atau boleh juga ke seniornya langsung, membutuhkan reviewer itu juga bisa nantinya. Selanjutnya nanti proses penerbitan sampai dengan cetak, nanti kita berikan waktu juga nanti untuk proses penerbitannya. Jadi nanti proses penerbitan itu bisa sekitar 1,5 sampai 2 bulanan kalau untuk di The Publish sendiri. Oh, ini mohon maaf untuk satuannya bulan ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti untuk prosesnya sekitar 6 sampai 8 mingguan itu untuk proses naskah masuk sampai dengan terbit, sudah termasuk waktu tunggu dan juga waktu revisi. Nantinya setelah itu baru nanti bisa melakukan proses penelitian kedua seperti itu. Nah, ini sedikit untuk alur penerbitan di kami. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, jikalau nanti berencana untuk menerbitkan buku di The Publish Jakarta, bisa kami bantu. Mau tanya-tanya dulu tidak masalah dari awal. Misalkan Mas, saya belum mau terbit buku, saya masih awam nih terkait penulisan, saya mau dibantu untuk bimbingan terkait untuk penulisan buku misalkan seperti itu. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya kami untuk publish saja, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian membutuhkan bantuan, Mas saya bingung terkait ini, nanti kami kirimkan untuk kisi-kisi proses penulisan buku aja seperti apa, terus nanti
untuk referensi bagaimana, terus nanti monograf juga bisa seperti itu. Nah, dari mulai mungkin Bapak Ibu sekalian nanti bisa langsung chat saya di nomor yang sudah saya sediakan nanti, atau bisa juga langsung mengunjungi laman website kami, itu juga bisa. Nanti akan dihubungkan kepada PIC atau person in charge, yaitu yang biasa disebut dengan konsultan penerbitan atau nanti customer care kami dari Publish Yogyakarta. Seperti itu. Dari customer care itu akan membantu penjelasan dari awal, mulai dari prosedural, proses penulisan buku seperti apa, mungkin kalau misalkan dari Bapak Ibu masih awal, nanti proses penerbitannya gimana, terus nanti setelah cetak terus nanti harusnya bagaimana, penjualannya dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan. Nanti sebelum masuk proses penerbitan akan ada kelengkapan yang harus dilengkapi, baru nanti akan dibimbing dan juga dibantu oleh teman-teman dari The Publish atau teman-teman customer care kami, itu nanti dari awal sampai dengan akhir segala kebutuhan mulai dari naskah, sampel, cover sampel apabila belum dikirimkan bisa dimintakan, revisi nanti tinggal mengirimkan perintah revisi dari tim kami yang melakukan pengerjaannya seperti itu. Begitupun cetak, ISBN juga kami yang cover, serta nanti untuk setelah cetak ingin dihatikan pun juga bisa dari Publish bisa, atau mungkin langsung menghubungi Pak Subroto terkait untuk proses hakinya juga boleh sekali, karena beliau dari Kemenkumham langsung juga. Kalau dari Publish sudah bekerja sama juga dari Kemenkumham Yogyakarta seperti itu. Nah, prosesnya berapa lama timeline-nya Mas untuk penerbitan? Sudah saya katakan tadi, untuk normalnya 6-8 minggu. Kebetulan bulan ini kami sedang ada proses promo untuk The Publish Express Deal atau program DGD 2022, yang mana untuk proses penerbitan itu kami pangkas dari 6-8 minggu menjadi sekitar 4-5 mingguan, dengan catatan nanti tidak ada revisi dan bukunya sudah siap untuk diterbitkan. Untuk apa? Untuk menunjang pelaporan BKD Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi nanti sampelnya langsung cetak atau nanti direview dulu Mas? Nanti bakalan kami kirimkan sampelnya untuk direview dulu Bapak Ibu sekalian. Sampel awal itu nanti bisa layout dulu, bisa cover dulu, kami buatkan secara gratis. Itu nanti biasanya 1-2 minggu awal kami kirimkan. Setelah itu untuk apabila ada revisi dikirimkanlah poin revisinya. 3-5 hari pengerjaan sesuai dengan antrian kami kirimkan lagi sampai dengan fix. Baru nanti kami proseskan untuk pengajuan ISBN dan juga nanti proses cetaknya. Itu serta nanti untuk pengiriman di Jawa maupun luar Jawa kami juga sudah berkoordinasi bekerja sama dengan jasa-jasa ekspedisi di seluruh Indonesia seperti itu. Beberapa produk layanan dari penerbit Publish Yogyakarta, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah melihatnya di website ataupun di media sosial kami. Selain untuk penerbitan buku cetak dan juga digital, itu kami juga bisa cetak buku saja. Misalkan ISBN-nya dari lembaga masing-masing, dari kampus mungkin atau dari perseorangan juga bisa. Itu nanti bisa diajukan, nanti untuk cetak bukunya juga boleh. Nah, selanjutnya nanti untuk layanan parafrase juga ada. Jikalau nanti Bapak Ibu sekalian punya karya ilmiah seperti disertasi, tesis, atau skripsi yang dibukukan, belum ada waktu untuk mengkonversinya menjadi sebuah buku, nanti bisa diserahkan kepada kami bisa, atau ada jasa lain parafrase lain juga boleh dipersilahkan. Selanjutnya nanti ada reviewer dari kami, itu bisa menyediakan juga. Terus nanti ada haki buku juga karya ilmiah, lebih tepatnya kami ke haki ciptaan buku Bapak Ibu sekalian. Itu nanti bisa kami ajukan untuk ke Kemenkumhamnya melalui The Publish juga bisa seperti itu. Nah, kerjasama bidang pengadaan, percetakan serta penerbitan juga boleh, nantinya bisa dikoordinasikan, atau mungkin terkait magang atau yang lainnya mungkin itu juga bisa juga nanti dikoordinasikan dengan tim-tim yang ada di The Publish seperti itu, atau workshop seperti ini bisa dikoordinasikan juga. Nanti kita bisa bersama lagi untuk webinar-webinar kedepannya. Mungkin Bapak Ibu sekalian membutuhkan narasumber yang memang berkompeten terkait di penulisan buku ajar, referensi, atau mengundang Bapak Ibu sekalian yang pernah lolos hibah untuk sharing, untuk menceritakan gimana caranya biar bisa lolos, itu juga boleh diperkenalkan juga. Kita bisa saling kerjasama tadi. Selainnya sama-sama enak, nanti kedepannya juga bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam menunjang karirnya Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, ini contoh layanan parafrase, kami ada premium dan juga basic. Bedanya apa? Nanti untuk basic itu hanya sekitar 20-30% proses konversinya. Nanti kalau yang premium itu lebih mendalam, 50-80% untuk konversi di setiap paragraf atau restruktur babnya.
gitu. Kalau masih tinggi gimana Mas? Nanti bisa juga diarahkan ke parafrase penurunan similaritas. Itu nanti ada tekniknya juga, dan tim kami kebetulan sudah ada tim parafrator yang berkompeten juga dan juga bersertifikasi dari BNSP juga tersebut. Ini untuk konversi, nanti dari tesis ataupun disertasi itu nanti bisa dijadikan untuk referensi ataupun monografi Bapak Ibu sekalian. Di sini, jadi yang terpenting kalau misalkan tesis atau disertasinya itu masih baru, nggak masalah tanpa menambahkan novelty, tapi kalau sudah terlalu lama, dimohonkan atau diharapkan untuk menambahkan mungkin jurnal-jurnal baru untuk penguat yang linier dengan materi yang dulu Bapak Ibu sekalian mungkin pernah lakukan penelitian, nanti dilakukan lagi di tahun ini atau di beberapa tahun kebelakang yang masih baru hasil datanya, supaya nanti lebih baru dan konkret nanti hasil datanya seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian bingung terkait untuk proses menulis buku gimana, terus nanti kisi-kisinya itu seperti apa sih Mas, nanti bisa juga saya berikan e-book ini di bawah ini secara gratis bagi Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan, nanti akan saya share untuk linknya, Bapak Ibu sekalian bisa mengunduhnya di sana. Nah, ini fasilitas yang ada di kami untuk desain cover dan juga layout. Proofreading kami ada juga, kebetulan kemarin beberapa tim proofreadingnya baru bersertifikasi juga. Terus nanti legalitas cetaknya apa, bagaimana Mas? Itu kami juga sudah ada, nanti ISBN bisa kami keluarkan dari Perpusnas. Garansi buku bagaimana Mas? Garansi buku nanti jika ada defect, kesalahan cetak tidak sesuai dengan kesepakatan, itu maka nanti kalau kesalahan dari penerbit maka akan kami ganti atau nanti kami berikan kompensasi. Seperti itu. Distribusi dan pemasaran kami memaksimalkan untuk pemasaran offline dan juga online-nya. Offline-nya nanti bisa langsung ke kantor atau ke bagian penjualan kami. Online store-nya nanti bisa langsung ke marketplace dan juga website kami seperti itu. Nah, ada juga subsidi ongkos kirimnya Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, ini mungkin beberapa sekilas tentang The Publish, penghargaan terkait untuk penerbit terbaik 2017, terus pernah meraih penghargaan sebagai pustaka terbaik juga. Terus pernah juga 2 penulis kami itu terpilih mendapatkan penghargaan kategori buku terbaik dari Perpusnas. Jadi jangan salah kalau misalkan kami rutin mengirimkan arsip juga, Perpusnas pun juga aware terhadap karya-karya kita. Mereka juga memilih-milih mana nih buku yang memang kompeten dan juga layak untuk diberikan penghargaan. Mereka juga mencarinya di sana Ibu. Jadi tidak hanya dibiarkan untuk arsip saja, tapi mereka juga mengapresiasi, memberikan apresiasi, semangat pada penulis supaya nanti bisa kedepannya itu lebih kreatif lagi dalam menulis buku atau mungkin menciptakan karya-karya yang lainnya seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Nanti setelah ini kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung kontak saya nanti di nomor di bawah ini di 0852 2313 3455, atau bisa juga nanti kunjungi website kami, karena nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian peserta webinar ini sudah ada naskah yang siap terbit, itu kita berikan nanti voucher penerbitan buku sampai dengan akhir tahun ini itu 10% untuk vouchernya. Nanti kodenya bisa diklaim juga, nanti langsung kontak saya, Mas kemarin saya sudah dapat ini nih vouchernya, naskah saya sudah terbit, bisa diklaim nggak? Nanti bisa Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekian untuk materi dari saya. Tifa, terima kasih untuk waktunya. Ada kesalahan nanti mohon dimaafkan juga, ada tutur kata yang kurang berkenan juga. Di sini saya kasihkan quotes mungkin sedikit. Ikatlah ilmu dengan menulis, kata Ali bin Abi Thalib. Semoga dengan kita mengikat ilmu itu dengan menulis buku, dengan kita menerbitkan buku-buku baru lagi, ilmu itu tidak akan putus. Karena jadinya nanti kalau misalkan pakar-pakar ilmu itu putus atau sudah tidak ada ilmu di sini, maka kita sudah akan beralih ke alam yang lain. Jadi jangan lupa untuk tetap semangat dalam proses menulis buku. Insya Allah dari kami Pelabuhan Publish Jakarta bersedia untuk membantu teman-teman di luar sana. Begitupun dari WA pun mungkin bisa memfasilitasi terkait webinar-webinar ke depannya lagi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Bu Optifa selaku moderator. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Prasidya Pambudi yang sudah memberikan paparannya sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Dan bagaimana kurang lebih sudah 1 jam ini paparannya, mudah-mudahan tambah semangat lagi ya. Kalau dari wajah-wajahnya yang bergabung tadinya semula
agak ngantuk Mas habis makan siang gitu ya. Tapi dengan penjelasan dari Mas Prasida apalagi ini ya, nampaknya semua ini serasa mudah begitu ya, serasa mudah ya. Artinya sebetulnya dari beberapa penerbit atau penerbit sekarang ini sudah menawarkan banyak sekali service ya, jasa-jasa yang mulai dari parafrase, kemudian tadi kalau misalnya kesulitan mengkonversi ya, bahkan ada diskon. Aduh, lumayan banget ini kayaknya Bapak Ibu ya. Itu ditunggu ya. Dan yang lebih ditunggu lagi ini buat Bapak Ibu yang memang jago-jago menulis begitu ya. Jadi diingatkan ini oleh Pak Presiden bahwa kita kalau bisa mengikat ilmu itu dengan menulis ya. Kita ingin meninggalkan satu legacy yang baik dalam hidup kita, diantaranya melalui menulis. Dengan menulis nanti akan ada banyak yang bisa kita sebarkan, kita dakwahkan gitu ya, kepada teman, kepada mahasiswa kita, dan siapa saja yang membutuhkan ilmu kita. Saya rasa begitu saja, Bapak Ibu. Nah ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, dan silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya tadi saya sudah juga di sentil-sentil begitu ya. Ini ada surprise-nya ya untuk Bapak Ibu nanti yang beruntung. Ya. Baik, ini langsung saja saya baca satu-satu nih, Ibu Bapak. Oke, yang pertama dari Mas Budi Setyo ya. Oke, nampaknya ini ke Pak Broto ya, Pak Broto. Halo Pak Broto, masih bergabung ya Pak? Mohon izin ini berapa lama ya untuk mengurus haki buku dan syaratnya apa saja? Enggak Pak Broto. Terima kasih kepada Bapak Budi Setyo ya. Ini untuk pendaftarannya itu bentar, mungkin 5 menit setelah pembayaran. Jadi setelah kita input itu setelah sampaikan kita inputkan itu nanti diserahkan ke penulis. Itu ada kesalahan atau tidak. Nanti kalau sudah dijamin kebenarannya, terus dibayar sama penulis, nanti enggak sampai 5 menit itu sudah keluar sertifikatnya. Artinya kalau dokumennya lengkap ya Bapak ya? Iya, iya. Dokumen tadi kan yang disebutkan sudah ya. Jadi syarat dokumennya lengkap dahulu, begitu, kemudian baru melalui prosedur begitu ya Pak ya, online bisa ya Pak. Dan itu maaf ya, ini tidak harus ber-ISBN juga bisa. Jadi sambil menunggu proses ISBN bisa daftarkan ke Kumham. Ya, oke. Bisa dicatatkan dulu ya. Catatkan dulu sertifikatnya itu legalitasnya ciptaan tersebut. Baik, ya. Itu Pak Broto. Terima kasih untuk jawabannya. Ini dan syaratnya ya. Pak Budi Setyo tadi katanya berapa lama untuk menghasil buku dan syaratnya apa saja itu ya. Yang pertama misalnya buku itu harus komplit dari cover sampai cover yang terakhir. Dari ada pengantar, ada penurunan itu dimasukkan file ya, file buku tersebut utuh komplit. Dan tentu di cover pertama itu ada nama penulisnya, misalnya ada penulis 5, itu nama-nama kelima penulisnya harus ditulis di covernya. Terus yang kedua KTP. KTP itu juga tergantung nanti penulisnya berapa. Kalau penulisnya 5 ya KTP-nya nampilkan 5-5-nya. Yang ketiga surat pernyataan, yaitu itu nanti bisa diunduh di website www.id atau nanti bisa share ke saya, nanti saya beri contohnya. Itu aja Bu. Oke,
Matur nuwun Pak Broto. Berikutnya lagi pertanyaan dari Diando Kotambunan, ya, Minahasa. Oke, dari Minahasa. Selamat. Ya, terima kasih sekali, Mas Diando. Oke. Pertanyaannya ke Pak Presiden. Ya. Bagaimana cara atau kiat growing dibangun dalam menulis buku karya ilmiah berbasis ISBN, ya, terutama untuk mahasiswa atau alumni sivitas akademika perguruan tinggi yang tentu memiliki grading kualifikasi bermutu yang bisa menjadi referensi buku independensi dan netralitas disiplin ini. Monggo, Mas Presiden. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu Aktiva. Izin menjawab untuk pertanyaan dari ini Pak Diando ya Bu ya, dari Minahasa. Oke, untuk cara atau kiatnya growing dibangun dalam menulis buku karya ilmiah berbasis ISBN, terutama bagi mahasiswa atau lulusan alumni sivitas yang tinggi tentu memiliki grading kualifikasi bermutu yang bisa menjadikan referensi buku independensi dan netralitas disiplin keilmuan. Saya bisa mengatakan kalau misalkan teman-teman di luar sana itu mau mencari growing up-nya bagaimana, itu kita dimulai dari menulis dulu. Diawali dengan menulis dulu. Kalau misalkan sudah pernah menerbitkan, itu akan tahu gimana titik-titik yang merupakan jadi kelemahan di buku itu. Dari kelemahan itu nanti bisa di-up atau kita tambahkan lagi untuk materinya, poin-poin pentingnya, atau nanti bisa mengajak skema dengan senior-senior yang ada juga di instansi Bapak Ibu sekalian, atau mungkin sesama dari sivitas tersebut, dari alumnus juga, mungkin dari seniornya yang sudah berpengalaman, istilahnya diajak untuk kerjasama proses penulisan bukunya. Mungkin bisa diajak sebagai editor reviewernya supaya nanti buku Mas Diando ini bisa jadi lebih value-nya itu terangkat, atau mungkin diajak sebagai penulis juga di dalamnya seperti itu. Jadi nanti kualitas bukunya juga akan lebih dari teman-teman lainnya otomatis seperti itu. Itu mungkin untuk sekedar jawaban dari saya. Mungkin kalau misalnya ada tambahan dari Bu Aktiva atau mungkin dari teman-teman lain, atau ada yang masih kurang dari Mas Diando, nanti bisa disampaikan lagi. Ya, oke. Itu ya Mas Diando. Berikutnya dari Mas Sasongko. Mohon izin bertanya ke Mas Pasida ya. Kalau penulis buku kelompok itu proses penerbitannya rumit tidak? Karena saya belum pede menulis sendiri. Dari bidang teknik nih. Terima kasih. Ya. Enggak, Mas. Oke. Untuk penulisan berkelompok itu sebenarnya bisa dibilang rumit, kemungkinan bisa, tergantung dari anggota kelompoknya, Pak Sasongko. Nah nanti kalau berkelompok, kalau di awal saya sarankan boleh berkelompok, cuma nanti jangan terlalu banyak. Soalnya apa, nanti belum tentu koordinasi dari antar penulis itu bisa lancar, mungkin seperti itu. Mungkin bisa di 2 atau 3 penulis. Nah, belum lagi nanti perbedaan sudut pandang juga bisa mempengaruhi terhadap proses penulisan yang pertama ataupun nanti proses penerbitan. Dari Bapak mungkin sudah oke ACC fix, cuman dari penulis satunya ini kurang bagus misalkan seperti itu. Jadi yang terpenting nanti komunikasi antara penulis itu sendiri. Nah kalau di The Publish biasanya kami memilih salah satu koordinatornya di antara kelompok itu yang komunikasi dengan kami, itu nanti salah satu saja. Setelah itu kita keluarkan kalau misalnya ada insight dari penerbit itu mohon disampaikan Bapak Ibu, atau mungkin kalau misalkan insight dari teman-teman kelompok lain juga disampaikan. Jadi nanti biar sama-sama ketemu jalan tengahnya juga, supaya nanti enak prosesnya juga. Jadi seperti itu. Entah itu nanti dari bidang teknik, dari bidang akuntansi, ekonomi dan lain sebagainya, itu sama Bapak. Jadi nanti koordinasi dan juga komunikasi antar penulis atau kelompok penulis itu supaya nanti menghasilkan satu keputusan yang bersama untuk proses penerbitan buku dan juga cetak bukunya ke depannya seperti itu. Jadi ya kalau misalkan dijalankan nanti insya Allah dipermudah. Nanti dari tim Publish pun biasanya memberikan saran juga supaya nanti lebih mudahnya gimana Pak. Ini biasanya kayak gini, jadi kita juga berikan insight juga seperti itu. Itu mungkin untuk sedikit penjelasan dari saya Pak Sasongko. Ya, oke. Berikut lagi dari Rakil ya. Oke.
Kalau untuk pembuatan buku modul SMA, misal modul kimia, maka ada ketentuan tebal halaman dan lainnya ya, atau ini hanya untuk bahan ajar khusus mahasiswa? Oke, baik. Untuk tadi siapa yang mohon maaf? Untuk Bapak Ibu Punisih Ragil ini ya. Untuk pembuatan modul sendiri itu nanti untuk ketentuan jumlah halamannya biasanya kami kalau bisa minimal di 60 halaman atau 50 halaman di A4. Itu nanti untuk minimal bisa masuk mesin bimbing kami. Itu untuk kategori dari penerbitnya sendiri. Untuk minimal halamannya berapa. Tapi kalau untuk dikti biasanya minimalnya di 60 halaman supaya apa nanti penilaiannya bisa bagus sekali. Nah, kalau untuk modul SMA sendiri itu kalau di tarafan jenjang SMP, SD, SMP, SMA itu biasanya itu ada seperti tim khususnya yang membuat modulnya sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti modulnya itu akan direview. Kalau misalkan di jenjang sekolah itu biasanya ada tim MGP atau apa itu nanti biasanya mereka dapat tugas dari kementerian untuk mereview hasil buku-buku yang akan disetorkan atau yang akan dibuat oleh Bapak Ibu guru juga. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu guru salah satu tim MGP juga agak lebih mudah juga untuk proses pembuatan modulnya juga. Kemarin pengalaman yang saya pegang itu dari Boyolali kalau tidak salah, beliau mandiri tapi untuk bukunya itu modul kimia. Judulnya itu Pintar Kimia kelas 10, 11, dan 12 untuk madrasah. Jadi beliau langsung terbit 3 modul karena untuk berseri itu disarankan untuk modul itu langsung 3 buku. Kalau misalkan berseri 1, 2, 3 berarti nanti 3-3-nya harus disetorkan karena proses pengajuan ISBN-nya harus bersamaan untuk ISBN seri seperti itu. Nah, untuk sekarang itu karena memang ada pembatasan dari Perpusnas terkait untuk pembuatan modul dari penerbit Publis nanti mungkin lebih mengarahkan pembuatan buku ajarnya aja Bapak Ibu sekalian. Jadi modulnya diganti ke buku ajar aja langsung karena untuk modul itu nanti kalau pemakaian itu internal atau pribadi dari suatu sekolah itu tidak bisa keluar ISBN-nya atau agak sulit untuk keluar ISBN-nya karena kenapa adanya pembatasan dari Perpusnas itu sendiri. Lebih baiknya mending bikin buku ajar sekalian aja Bapak Ibu supaya nanti lebih mudah dalam proses pengajuan ISBN-nya, bisa diklaim juga untuk penilaian, kedepannya juga proses lanjutannya pun lebih mudah. Kalau modul sekarang kebetulan agak sulit untuk keluar ISBN-nya, apalagi kalau pemakaian pribadi. Berbeda kalau misalkan modul itu sudah atas izin dari Kementerian Kebudayaan mungkin atau Kemendikbud dan lain sebagainya, memang itu dikhususkan untuk disalurkan kepada sekolah-sekolah ataupun instansi-instansi yang sudah mendapatkan kewenangan dari Kemendikbud itu bisa kami bantu seperti itu. Itu mungkin untuk jawaban terkait modul SMA tadi. Terima kasih jawabannya Mas. Masih ada lagi tanyaan nih, laris banget ya. Tadi Ragil sudah, sekarang ya Pak Jono dari Jogja. Mohon izin ini untuk bertanya. Kalau laporan tesis atau disertasi jika dicetak dalam bentuk buku ber-ISBN maksimal berapa tahun dan berapa lama waktunya? Oh, mungkin maksudnya berapa tahun dari lulusnya mungkin ya. Begitu ya, Mas Persida. Jadi, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi izin saya menjawab untuk disertasi atau tesis itu sebenarnya tidak ada batasannya. Cuma dari kami biasanya tahun berapapun itu bisa, asalkan nanti kalau berkenan Bapak Ibu sekalian ambil data yang baru nih, misalkan penelitian dilakukan 2012, udah 10 tahun. Nah nanti kebetulan Bapak Ibu sekalian di tahun 2020 atau 22 atau 21 habis penelitian terkait materi yang sama atau teori yang sama atau bahkan ada teori baru yang menjelaskan tentang itu. Nah, jikalau memang nanti itu sudah dilakukan nanti bisa untuk mensuplai atau mensupport dari tesis Bapak Ibu sekalian itu. Kalau misalkan tahunnya terlalu lama ya nanti diambil yang memang itu tidak istilahnya tidak terlalu lama sekali, nanti batasan tahunnya berapa. Kalau dari kami biasanya sama dengan ketentuannya sekarang, minimal ya maksimalnya 2 tahunan lah Bapak Ibu sekalian supaya nanti datanya tidak usang seperti itu. Atau nanti bisa juga kalau misalnya 5 tahun ditambahkan dengan jurnal-jurnal yang terbaru yang relevan dengan tesis Bapak Ibu sekalian seperti itu. Karena apa? Karena biasanya instansi yang Bapak tempati sekarang, misalkan Bapak mengajar di Kalimantan atau
ibu mengajar di Sulawesi, disertasinya diambilnya di Jogja. Untuk pengambilan datanya di Jogja, kuliahnya kebetulan mungkin di UGM Jogja. Nah itu kan nanti jauh sekali, membutuhkan budget yang banyak juga. Nah mending nanti bisa istilahnya membuat materi yang terbaru berdasarkan dari disertasi itu, namun nanti datanya diambil dari instansi tempat di sana, atau mau berkenan memang ambil lagi datanya di Jogja juga boleh, seperti itu. Tergantung dari spekulasi dan juga keputusan dari Bapak Ibu sekalian. Cuma saran dari kami, kalau misalkan tesis atau disertasi, kalau misalkan masih 1 tahun 2 tahun itu masih oke lah nanti untuk proses terbit. Lebih dari itu nanti ditambahkan sedikit terkait novelnya, materi-materi terbarunya, supaya nanti bukunya pun menjadi relevan untuk buku yang terbitan di tahun ini, seperti itu. Ya, itu ya Pak Jono. Begitu ya Mas Prasida ya. Waduh, kiatnya nih mantap sekali ya. Jadi ya tidak rumit ya. Kalau tadi memang niatnya akan dipublish, begitu memang harus ada beberapa penambahan data dan juga mungkin teori begitu ya, supaya jadi semakin lebih berguna lagi kan, begitu ya maksudnya ya Mas Presiden ya. Jadi, peserta pelatihan yang saya hormati, ini di chat sudah ada link presensi ya, monggo untuk Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa yang akan presensi dipersilakan, jangan lupa ya. Kemudian izin Bu, oh ya, gimana Pak, monggo. ini ada dari Mas Diandu tadi, ada pertanyaan yang belum saya jawab. Ada 2 pertanyaan. Ini pertanyaan gini Bu, bagaimana cara prosedur tata laksana pembuatan laporan mengenai pelanggaran HAKI itu saya tulis yang justru ditidak atau disatukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu. Mohon izin saya menjawabnya itu ya. Kepada Mas Diandu, kalau misalnya di wilayah hukumnya di Sulawesi Utara ya ini. Ya, Minahasa. Iya, di Sulawesi Utara. Ini Mas Diandu harus datang ke Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Nanti langsung ketemu PPNS-nya HAKI, PPNS HAKI, jadi yang mengatur terkait dengan pelanggaran HAKI itu diatur oleh PPNS HAKI. Jadi di sana akan dipandu oleh pegawai PPNS berkaitan dengan alurnya. Biasanya kalau kita tampung seperti di Jogja ya, pernah ada pelanggaran HAKI, itu kita pertemukan dulu. Kita pertemukan dulu antara dua sengketa itu ya, nanti permasalahan apa yang dipermasalahkan. Kalau misalnya ada pelanggaran seperti yang dilanggar itu punya sertifikat belum, itu kan dasarnya. Kalau misalnya belum punya sertifikat kan untuk mencari pembenaran itu harus cari dokumen-dokumen yang dulu, yang dipunyai dulu. Ini harus cari sejarah yang dicadur itu atau yang dicetak itu harus ditemukan lebih dulu. Ini loh bukti kalau ini ada pelanggaran HAKI. Jadi kita Mas Diandu jadi langsung ke Kanwil tempat, ketemu dengan PPNS HAKI. Atau nanti bisa langsung ke kepolisian, bisa itu. Nanti di bagian polisi khusus di Lesus ya, di polisi berkaitan dengan
data itu ditulis apa itu? Pidana khusus, ini masih bisa langsung, biasanya langsung koordinasi berkoordinasi dengan kanwil setempat. Gitu tuh. Terima kasih. Berata, terima kasih sekali untuk jawabannya. Beralih ke Mbak Gianti ya. Jadi sekali lagi kami ingatkan untuk Bapak Ibu peserta latihan yang sudah ada link presensi, monggo diisi, jangan lupa begitu ya, nanti ini untuk pengiriman sertifikatnya ya, dan free gitu ya. Oke, dari Mbak Gianti mohon izin bertanya, bagaimana atau adakah tips supaya bisa menjadi penulis yang handal dan konsisten? Ini Mas Prasida lagi, monggo Mas ya, dibagi jurus-jurusnya Mas. Jurus-jurusnya apa ya Bu ya? Mungkin saya ambil dari pepatah Jawa aja lah Bu. Tadi yang kayak dikatakan Pak Jumadi juga, bisa karena terbiasa. Mungkin kamu bisa hebat karena juga kulino gitu. Jadi semakin kita rutin menulis buku, semakin kita berkecimpung dalam dunia penulisan, semakin kita mempunyai jaringan networking terkait teman-teman yang suka menulis juga, atau kita kenal sama senior-senior yang suka menulis juga, itu nanti otomatis pengalaman-pengalaman atau hal-hal baru yang akan ditemui dalam proses menulis buku ataupun pada saat proses menerbitkan itu pasti akan kita jumpai juga. Mulai dari kekurangan-kekurangan dulu yang pernah kita buat sebelumnya, jangan sampai nanti ke depannya itu kita melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Jadi gimana tipsnya? Ya nanti kita yang pertama, memperluas jaringan atau networking kita juga, mengasah kemampuan kita untuk menulis. Sering untuk membaca buku juga yang terpenting, itu juga sangat berpengaruh juga. Karena kalau misalkan tulisan itu ada pun berkat adanya juga kita sering membaca. Kalau kita nggak bisa membaca, gimana kita mau bisa nulis seperti itu. Jadi mungkin untuk tipsnya, tetap konsisten aja. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian baru mulai menulis, pasti rasanya akan berat. Itu konsisten, entah itu dapat 1 paragraf, 2 paragraf, itu tetap konsisten nantinya. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu sekalian pun harus mengetahui apa namanya, moodnya sendiri, istilahnya gitu. Jadi mood bagus untuk nulis itu kapan? Terus saya paling cocok nulisnya di pagi hari, siang hari, malam hari, atau kapan? Karena ada beberapa teman yang sharing, saya punya istri Mas, suka menulis juga gitu. Tapi kalau pada saat tanggal muda itu nggak fokus nulis. Istri saya itu fokus nulis itu kalau misalkan tanggal tua Mas. Nah itu salah satu jadi kunci juga. Itu jadi kunci juga Mbak Ibu. Karena apa? Karena pada saat tanggal muda kan ininya udah, saya nanti belanja itu ke misalkan ke Mirota, nanti saya belanja ke Progo gitu kan, wah udah penuh di sini ya Bu ya. Nanti kalau waktu nulis buku pengertian dari ini, wah itu udah nggak masuk lagi, itu urusan belakang. Tapi kalau tanggal 28, 25 ke atas itu ini saya nggak ada pikiran lagi, sudah kosong ya kan, nah itu mulai masuk lagi ke itu. Nanti insya Allah bisa cepet itu Bu, biasanya seminggu bisa dapat 3 bab itu kalau nggak salah. Kalau bisa dilihat, tapi kalau misalkan awal bulan itu pasti, wah ini saya 1 bab belum kelar-kelar ini, tapi nanti kalau udah saya lepaskan semua aja, nanti baru 1 minggu terakhir itu kita kebut ya, itu biasanya top chair itu. Seperti itu salah satu pengalamannya juga. Terus apa namanya, langsung saya tambahin lagi tadi dari Ibu Punisi, mungkin ada tambahan Ibu. Mohon bertanya lagi untuk buku ajar misalnya LKS atau buku paket ya Kak. Nah itu kalau untuk LKS atau buku paket itu kalau dari The Publish sendiri memang kita menerimanya dari bagian pengadaan atau istilahnya dari dinas tertentu yang memang itu bersama dengan kementerian yang sudah menentukan kualifikasi atau spekulasi buku ajar atau paket dari sekolah-sekolah misalkan tingkatan SD, SMP, SMA. Karena dari The Publish sendiri, kalau misalnya untuk menerbitkan buku ajar itu harus ada editor khusus untuk kontennya Bapak sekalian yang memenuhi kualifikasi kurikulum yang disampaikan di semua tingkatan dari mulai SD, SMP atau SMA. Makanya dari The Publish sendiri biasanya belum bisa membantu untuk yang LKS ataupun nanti untuk yang buku paket. Tapi kalau untuk proses cetaknya kita bisa, untuk proses terbitnya itu biasanya langsung dari Kemendikbudnya. Itu seperti itu.
Mungkin itu untuk tips and triknya tadi sudah saya berikan juga, itu mungkin bisa dicontoh gitu, siapa tahu nanti bisa Tokcer beneran 3 bab langsung dalam 1 minggu gitu. Ya, untuk Mbak Gianti, jawabannya sudah tadi ya dari Mas Basida, dan tadi juga ada best practice dari Bapak Wakil Rektor 1 ya, Pak Dr. Jumadi ya, ini juga patut tiru ini ya, memang harus dibiasakan, diadakan waktu begitu ya, dan sebagai dosen ataupun mahasiswa ini kalau mau jadi bintang kampus ya melalui karyanya begitu ya, itu satu clue yang bagus sekali saya rasa ya. Dan Mas Prasida tadi menambahkan ada golden time-nya ya Mas ya. Iya, Ada yang subuh gitu ya, ada pas tanggal muda gitu ya. Oke, ini saya rasa di forum ini juga ada bintang kampus ini yang sudah juga membuat karya ya seperti Ibu Sudi Mutia Sabila, dosen ilmu komunikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian peserta latihan ini hadir juga di sini sebetulnya beberapa penulis kampus ya yang pernah juga kami undang dan bekerja sama dengan Depablis untuk menjadi narasumber waktu itu ya Mas Prasida ya beberapa waktu yang lalu ya. Iya, dan juga punya kiat-kiat nanti kalau misalnya Mbak Subi atau Bu Subi berkenan untuk menyampaikan kiatnya sangat senang sekali karena di forum ini kita juga tadi ya berjejaring, berbagi tips begitu ya, barangkali juga akan ada yang saling bekerja sama untuk menulis, monggo saja begitu ya. Dan bahkan tadi dari Depablis sudah sangat lugas sekali bahwa ketika dalam pembuatan LKS seumpama tidak ada editor yang pas pun nanti untuk pencetakannya siap begitu ya Mas ya, serba mudah pokoknya sekarang tuh ya, nggak ada yang sulit kayaknya. Ya, mudah-mudahan makin mantap ini. Amin, Oke, amin. apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Saya buka satu sesi lagi, atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya pengalaman menarik dan ingin disampaikan di sini dengan senang hati. Monggo dipersilahkan ini untuk berbagi ya pengalamannya barangkali ya yang sudah memiliki buku, kemudian dalam mencetaknya itu bagaimana prosesnya begitu ya. Ini kan pengalaman yang saya rasa bisa menginspirasi teman-teman juga yang ada dan hadir di sini. Oke, monggo Bapak Ibu yang barangkali ada. Saya mungkin boleh nanya nggak Bu nih ke Pak Broto? Oh, oke, monggo. Ini izin bertanya Pak Broto. Ini Pak, di luar sana kadang banyak yang bertanya terkait hak paten. Nah, kalau hak paten itu syarat yang harus diajukan apa saja, terus lama waktu untuk mengurus hak paten itu berapa lama? Katanya ada yang 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun gitu. Bahkan itu istilahnya untuk apa namanya keluar sertifikatnya atau keluar hasilnya itu memang benar-benar nanti ada respon bahwasanya itu sudah keluar patennya atau memang dia gagal terkait pengajuannya atau mungkin belum bisa diterima atau bagaimana itu seperti apa Pak dari Kemenkumham sendiri seperti itu. Terima kasih Mas. Untuk pendaftaran paten itu kan harus ada untuk pembuatan draftingnya itu memang harus sesuai di formnya ya. Kadang-kadang Iya, masih sambung Pak, silakan. Silakan Pak. Halo, silakan. Mungkin sementara terputus Ibu, mungkin bisa teman-teman dulu aja nih. Iya, teman-teman dulu aja nih buat ya yang mau tanya-tanya dulu aja. Oh iya, silakan. Bapak Ibu ini kok terputus ya sebentar. Ya sambil menunggu
Barangkali ada pertanyaan atau mungkin pengalaman menarik dari Bapak Ibu selama menghasilkan karya barangkali yang bisa jadi inspirasi teman-teman di sini. Monggo loh, silakan. Untuk bahan Bapak Ibu sekalian nanti atau materi yang disajikan di sini akan kami kirimkan melalui grup ya di akhir acara. Ya, Pak Broto, apakah masih sambung, Pak? Jadi Bapak Ibu, rasanya sudah cukup lama kita bersama di kesempatan hari ini dalam forum pelatihan, dan telah cukup banyak juga yang telah disampaikan dari narasumber kita, Bapak Ibu, dari Pak Subroto, dari Kemenkumham, Yogyakarta, dan Mas Presida Pambudi. Oke, untuk penerima door prize ya di kesempatan hari ini, selamat untuk Bapak atau Ibu ya, Ragil, kemudian Bapak Jono, Yogyakarta, lalu Ibu Yanti. Jadi ada 3 door prize untuk yang beruntung penanya di kesempatan siang hari ini dari The Publish. Dan lagi Bapak atau Ibu Ragil, kemudian Pak Jono Yogyakarta, dan Ibu Yanti di Yogyakarta. Jadi, monggo nanti kontak langsung dengan The Publish. Dan ya, setelah ini Bapak Ibu nanti materi akan kami share di grup, di WA grup, begitu ya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi form presensi hari ini, ya insya Allah dalam waktu dekat sertifikatnya akan kami kirimkan, gitu aja. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, rasanya sudah cukup, deh Bapak Ibu pertemuan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi banyak Ibu yang sebetulnya bisa kita sampaikan atau kita delivery kepada masyarakat, kepada publik, dan kita bisa juga bersama-sama ingin mensukseskan gerakan literasi yang dilakukan oleh pemerintah ya Bapak Ibu. Nah, mari untuk terus giat menulis ya, dan mari juga berjejaring Bapak Ibu. PPM Universitas Widya Mataram Yogyakarta juga membawahi 7 jurnal. Jadi Bapak Ibu yang barangkali hasil penelitian maupun pengabdian masyarakatnya akan dimuat di jurnal kami, monggo bisa nanti melihat di web masing-masing jurnal kami. Dan yang berada di bawah FPPM langsung adalah jurnal pengabdian masyarakat Fatmasi Kresna. Monggo Bapak Ibu, ya itu akhir dari kebersamaan kita. Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada pembicara Pak Subroto, SH, dan Mas Presida Pambudi dari The Publish. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mantan sangat Bapak Ibu.